Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Ya, episode kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai Hari Kemerdekaan. Wah, lengkap banget ya. Tadi ada Wahyu, Ayu, Banu, dan sekarang ada Bex di sini. Tamu kita jadinya siapa dong? Ada yang bisa nebak? Kita semua. Yeay, kita semua adalah tamunya. Kita semua spesial kayaknya Hari Kemerdekaan. Iya. Spesial buat kemerdekaan. Ruang Tanggap Rasa akan ngobrol-ngobrol dengan hostnya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana nih. Betul, kita ngobrol-ngobrol nggak pakai lama tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seru banget ya Happy Humans, kita semua ngumpul di sini, hostnya Ruang Tanggap Rasa, dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama tentang kemerdekaan. Ini adalah tahun kedua kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan di tengah pandemi. Tahun lalu sepertinya masih gelap gulita begitu di tengah pandemi yang mulai meningkat gitu dari Maret 2020, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian sekarang di 2021 malah kasus aktifnya semakin banyak begitu, meskipun dari awal tahun 2021 mungkin ini agak sudah menurun ya dari beberapa pekan yang lalu. Nah, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 ini ada hal yang menarik nih, teman-teman Bex, Wei sama Banu. Kita semua berjuang, kita semua meskipun dengan kondisi yang serba sulit, tapi masih bisa berjuang, masih bisa bertahan hidup, istilahnya begitu. Kemudian masih bisa mencintai Indonesia, istilahnya begitu ya, masih bisa apresiasi ya. Apresiasi untuk kita semua, kita masih bisa bertahan, masih bisa bersama-sama bergotong royong membangun, mengumpulkan kembali puing-puing yang sudah retak di Indonesia ini gitu bersama-sama. Nah, ada yang menarik nih teman-teman di peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kalau di internet Happy Human pasti sudah banyak yang melihatnya tentang, kalau dulu kan kita identik 17-an itu pasti lomba ya. Ya kan? Panjat pinang, kerupuk. Makan kerupuk. Aku kerupuk. suka tuh makan kerupuk. Pasti Wei yang menang. Yakin. Terus kelereng, ya kan, kelereng yang dimasukin ke sendok. Nah, iya. Yang balap karung itu, Mbak. Karung, betul. Ada yang menarik nih, lomba di salah satu viral gitu ya, tentang lomba bertahan hidup. Agak sedih sebetulnya. Dengarnya sedih ya sebenarnya. Sedih sekali gitu, lomba bertahan hidup, karena kita udah ada korban dari COVID-19 ini udah sampai berapa, kemudian yang meninggal berapa, kemudian yang terkena dampaknya berapa, itu sudah luar biasa. Lomba-lomba apa sih sebetulnya yang gimana sih tanggapan teman-teman tentang lomba-lomba dalam tanda kutip di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini? Aku dulu mungkin ya. Boleh, baik. Lomba bertahan hidup tuh bener banget tuh Ayu. Soalnya yang meninggal itu tuh udah nggak orang yang jauh-jauh yang kita nggak kenal atau public figure aja, tapi circle terdekat kita juga gitu. Itu jadi berasa. Jadi bahkan yang terdekat gitu, nggak cuma sekedar teman tapi juga keluarga gitu. Jadi dibilang lomba bertahan hidup itu mungkin ada benarnya juga, dan kita ngerasain semua gitu. Itu kalau aku. Gimana Wei menurutmu? Kalau menurut aku sih, walaupun di balik kata lomba bertahan hidup itu ada sarkasnya juga ya. Mungkin sebagai kritikan kepada pemerintah atau kepada siapapun yang berwenang gitu kan. Tapi
di balik lomba itu memang seperti kata teman-teman yang lain, memang kenyataannya itu seperti ini sekarang. Mau gimana lagi? Memang seperti kita lomba untuk bertahan hidup, lomba lolos dari virus wabah ini kan, seperti itu Ayu dan Bex dan Banu. Lolos dari pandemi gitu ya. Kita bahkan kita masih tahu nih endingnya tuh kapan. Terus kemudian siapa aja yang mampu bertahan gitu kan? Bener ya. Yuk, Bex dan Wahyu. Jadi kalau soal lomba bertahan hidup kan ya bukan cuma ya mungkin sebagian kita ada yang terkena wabah, tapi juga para masyarakat di bawah ya, yang mereka mungkin untuk terkena wabah mungkin tidak, tapi untuk yang katanya wabah sesungguhnya adalah kelaparan. Saya juga kemarin lihat ada mural gitu, wabah sesungguhnya adalah kelaparan. Nah ternyata itu juga jadi wabah di Republik kita ini yang udah merdeka selama 76 tahun. Jadi selain soal pandemi di lomba bertahan hidupnya, jadi juga lomba bertahan hidup ketika kita di kala susah atau di masa pagebluk ini, masyarakat miskin kecil itu kelaparan ya. Itu sih. Dan di pelosok juga kan terkait fasilitas kesehatan yang masih minim dibandingkan di Jawa dan Bali. Kita lihat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua itu kan vaskesnya agak lumayan minim ya. Jadi ya itu real sih, real untuk lomba bertahan hidup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi aku nggak tahu nih kelanjutannya. Yang membuat poster itu di take down apa enggak nih? Lagi sensitif ya soalnya ya. Iya lagi sensitif. Ya kalau kemarin sih kalau saya ikutin di media online itu udah dihapus. Ya alasannya ya itu karena di pekarangan orang lain. Karena kalau orang lain yang punya pekarangan juga nggak ada masalah sebenarnya, pagarnya dijadiin mural coret-coret gitu kan. Menarik ya. Happy Humans buat lebih meyakinkan Happy Humans. Sebenarnya boleh nggak sih kita mengkritik dalam tanda kutip pemerintah melalui ekspresi seni tadi, lewat mural, lewat kayak semacam poster atau apa. Happy Human bisa dengerin lagi episode kita sebelumnya tentang SNP, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mungkin teman-teman bisa, Happy Human bisa mendengarkan lagi atau membaca SMP-nya yang ada di website kita. Kira-kira boleh nggak sih dihapus, kemudian boleh nggak sih di take down, boleh nggak sih kita itu mengungkapkan kritik terhadap pemerintah melalui ekspresi seni. Silahkan dibaca-baca lagi ya Happy Human. Relate banget itu. Relate banget ya. Nah, selain lomba bertahan hidup nih, ada lagi nih lomba kewarasan. Itu relate tadi sama yang sebelumnya, yuk. Karena kan untuk bertahan hidup, apalagi juga kita situasi di rumah terus kan, yuk. Itu butuh mental yang sangat kuat gitu kan. Yang biasa kita keluar kemana-mana, cuma di rumah aja, ketemu orang yang itu aja tuh bisa banyak konflik. Gak main-main ya sebetulnya lomba kewarasan ini. Iya betul sekali itu, apalagi itu sekarang tempat wisata tutup ya kan, Bex ya kan Ayu. Saya mau ke Ancol tapi tidak bisa, mau ke Dufan naik Histeria nggak bisa. Itu kan juga sarana kita sebagai penghilang stres. Nah sekarang itu kita nggak bisa, sekarang di rumah aja. Mungkin kewarasan kita agak terketuk gitu ya sepertinya. Nah makanya ada sarkas di internet yang bilang lomba waras di rumah, lomba bertahan waras gitu di rumah, seperti itu. Ayu, Bex, Banu. Lomba kewarasan iya paling enggak kita udah mau hampir 2 tahun masih terjebak di sini dengan kondisi yang serba sulit, kemudian dan serba tidak tentu kan sebetulnya. Kalau dulu di awal pandemi kan kita ayo kita ketemuan nanti ya abis pandemi. Sekarang tuh udah nggak ada lagi karena emang kayak kita nggak tahu kapan, nggak bakal ada endingnya gitu. Gini aja terus ya nggak sih, ngerasa nggak sih Banu nih sebagai manusia. Gimana, manusia apa ya? Manusia yang ribet sebenarnya sih. Iya, kalau kemarin saya dengar tuh dari pejabat Indonesia yang bilang kalau kita 5-10 tahun akan hidup bersama dengan COVID katanya. Itu.
5-10 tahun hidup bersama dengan COVID. Nah, berarti kan saya punya bayangan, ya berarti bakalan hidup kayak gini aja ya di rumah, ya kan. Mungkin kalau ke kantor atau ke luar itu hanya boleh ya seminggu sekali atau seminggu 3 kali itu kan. Terus juga teman-teman yang lain ya, tadi misalnya soal rekreasi, kemudian juga dunia pariwisata, karena kan banyak sebenarnya kan rakyat kebanyakan itu lebih banyak ke dunia pariwisata dan para UKM kecil ya, UKM kecil. Nah ini yang mereka kemungkinan tuh yang bakalan selalu terpinggir kan gitu kan, nggak punya direksinya, pasti nafkahnya ya kan, ya gitu. Itu saya berpikir ke sana sih sebenarnya, dampaknya itu pasti luas banget terkait pendapatan mereka dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Iya, bener banget Iben. Itu relate banget, bukan relate sih, maksudnya kayak faktual banget gitu ya. Itu kayak begitu, dan kita harus berdampingan dengan hidup dengan COVID gitu sampai 5-10 tahun ke depan. Ya Allah, jangan sampai deh ya, Happy Human. Mudah-mudahan kita berusaha terus biar pandemi ini cepat selesai. Amin. Nah, ada lagi nggak nih teman-teman yang misalkan joke atau sarkas tentang perlombaan di tengah pandemi ini? Ini lomba di dalam rumah nih. Apa tuh, Bex? Kalau tadi kan lomba antara sesama ya, ini lomba di dalam rumah. Lomba rebutan laptop, pasti yakin deh nih di setiap rumah mengalami ini. Iya nggak? Banget ya, lomba rebutan laptop ya, apalagi yang udah berkeluarga, punya anaknya daring, sekolah daring, belum ibu bapaknya kerja ya, itu ini banget ya. Rebutan laptop, rebutan jaringan ya kan. Iya, itu penting banget itu jaringan. Sampai mau ada rapat atau apa, kita pagi deh gitu ya. Biar jaringannya nggak rebutan dan yang lain-lain. Tapi yang ini ada pengalaman gue. Iya nih, aku kan sama istri di rumah sama-sama kerja. Nah kebetulan nih laptop aku satu udah tutup usia seperti itu. Jadi laptop di rumah tinggal satu. Jadi kami kalau misalnya ada kerjaan ya rebutan laptopnya. Aku dulu pakai laptop, aku dulu deh pakai laptop, aku ada kerjaan ini. Seperti itu. Jadi ya itu real sekarang terjadi, lomba rebutan laptop di rumah. Dan teman-teman Happy Humans juga pasti tahu kan sekarang laptop itu mungkin udah kebutuhan wajib gitu kan. Kebutuhan wajib tengah pandemi ini karena kita memerlukan itu untuk bekerja dari rumah, WFH, untuk sekolah anak-anak kita dari rumah, daring seperti semua itu. Daring. Ya, minim HP lah ya sama kuota itu deh. Paling gitu ya, paling minim itu minimal HP sama kuota. Jadi kebutuhannya tuh jadi satu tentu bertambah ya, kebutuhan tentu bertambah. Terus kemudian yang kedua adalah prioritas kebutuhan juga jadinya berubah ya di tengah pandemi ini. Ya dampaknya juga bukan ke ekonomi aja, kayak misalkan kita ke wilayah domestik, beban kita semakin berlapis dan berganda gitu ya. Kayak misalkan bagi seorang ibu nih, ibu yang bekerja apalagi bagi ibu bapak yang bekerja begitu, bebannya semakin berlapis ketika WFH karena harus mendampingi anak yang juga sekolah gitu. Yang tadi balik lagi ke rebutan laptop dan yang lain-lain, belum lagi kayak misalkan kalau misalkan kita berbicara tentang kasus KDRT di tengah pandemi ini juga semakin naik ya kalau melihat dari laporannya Komnas Perempuan atau LBH Apik, di mana ya semua orang semakin stres karena di rumah dengan kondisi segala macam, jadi kasus KDRT juga semakin tinggi gitu kan. Karena di rumah terus, ketemu terus, konflik makin cepat ini gitu. Tuh konflik semakin semakin terlihat nyata. Gesekan ya, karena gesekan semakin sering ketemu, jadi semakin sering ketemu ya semakin banyak konflik gitu, ya kan? Semakin akan banyak konflik gitu. Terlebih ya ketakutan KDRT, misalkan bagi korban KDRT malah 24 jam sekarang sama pelaku gitu kan. Jadi kayak ya
ini deh situasi ini tuh emang menegangkan gitu. Tapi ada banyak juga nih praktik-praktik baik kan sebetulnya dari komunitas-komunitas yang warga bantu warga, komunitas apa bikin apa, atau enggak yang bertetangga, modal sosial ini yang membuat menurutku membuat bertahan gitu setidaknya. Iya. Iya kan? Iya, saya setuju tuh. Soal warga bantu warga ya. Ini kan sebenarnya Indonesia tuh udah teruji banget sih sebenarnya ya. Dalam setiap bencana pasti kita tuh udah cukup teruji. Kita harus salut sama warga Indonesia sebenarnya, sama rakyat Indonesia. Jadi nggak peduli pemerintahnya mau seperti apa, tapi kita tetap warga bantu warga gitu, dari mulai masyarakat di kalangan atasnya sampai di bawahnya, yaitu mereka saling peduli kok gitu. Jadi kalau dibilang masyarakat Indonesia itu ramah oleh masyarakat luar itu benar banget. Kita bisa ngelihat kan gimana makanan itu digantung-gantungin di pinggir jalan. Terus juga kita bisa lihat bagaimana saat isoman tetangga-tetangganya itu pasti mensupport segala kebutuhan logistik dari tetangganya yang sakit. Ini praktik baik kita, dan saya yakin Indonesia pasti bakalan keluar dari krisis ini. Mau gimana juga. Ya kita udah teruji di tahun 98 ya. Udah teruji di tahun 98. Yang nyelamatin ekonomi Indonesia itu ternyata bukan pasar modal ternyata, tapi dari pedagang-pedagang kaki lima, dari para petani, itu yang nyelamatin Indonesia, ekonomi Indonesia. Jadi kita jangan anggap enteng dari masyarakat kecil itu sendiri. Ini harus kita dorong. Kita dorong sih itu. Hidup UMKM. Betul. Warga bantu warga itu ini banget ya. Nah, balik lagi ke warga bantu warga, terus kemudian ini dari aku penasaran sih dari sudut pandangnya Iben atau Banu, Bek sama Wahyu. Kira-kira nih apa sih yang harus dilakukan Happy Humans di tengah pandemi ini untuk mengisi kemerdekaan tuh apa coba kira-kira? Banyak sih ya. Sebenarnya sih banyak ya yang mau kita kalau kita mengisi kemerdekaan, terutama di masa pandemi ya. Mungkin teman bisa jadi volunteer di tenaga kesehatan, bisa di situ. Itu bisa jadi di situ. Kemudian juga jadi membuka dapur-dapur umum ya. Gimana caranya itu kan yang kita lihat praktek-praktek umum di masyarakat, tuh kan. Atau mungkin yang biasa dilakukan oleh para pejuang-pejuang moral, itu saya pikir itu juga contribute ya untuk mengingatkan pemerintah kita sih, biar nggak lupa bahwa sebenarnya selain ngadepin pandemi juga ngadepin ekonomi masyarakat bawah gitu loh. Ini penting banget. Selain kita yang bergerak dengan tangan dan pikiran, juga ada support atau mengkritisi kebijakan dari pemerintah itu sendiri sih. Itu salah satu modal penting juga menurut saya sih gitu. Nggak tahu gimana menurut Bex dan Y dan Ayu. Kalau aku kayaknya sih ingat sama tagline kita ya. Apa rasamu terhadap rasaku tuh pas banget gitu untuk kondisi saat ini ya nggak sih? Karena kan mungkin ya kayak tadi kita yang awal pembahasan itu kan masalah pribadi aja kita udah struggle banyak banget gitu tentang gimana kita bisa sehat, gimana kita bisa menjaga kewarasan kita, itu aja udah sulit banget gitu. Dan ini kita harus mikirin orang lain tuh kayaknya emang susah, tapi harus seperti itu sih menurut aku. Karena kalau nanti mungkin hari ini kita senang, kita happy, kita sehat, tapi kalau nanti kita yang sakit terus nggak ada yang nolongin kita tuh gimana gitu. Jadi sebaiknya dari awal, dari sebisanya kita aja, entah itu perhatian, nggak mesti uang atau materi ya, itu perhatian aja udah cukup gitu untuk teman-teman yang sedang kesusahan. Terus baru nanti di saat kita ini bisa aja nanti kita yang kena gitu kan. Aku setuju sih sama pendapat teman-teman tadi, dari Ayu, dari Banu, dari Bex. Nah, aku juga mau menambahkan nih, kita juga bisa untuk berkreasi di rumah
dengan hal-hal yang positif seperti itu. Bagi yang suka nyanyi, silahkan nyanyi gitu kan. Atau membuat lagu tentang kemerdekaan atau tentang apa, itu sepertinya kita bisa berkreasi yang lebih positif. Nah, kembali lagi seperti yang kita bahas tadi, untuk mengembalikan kewarasan kita seperti itu teman-teman. Kemudian berkreasi yang lain bagi yang suka masak, belajar masak di rumah. Kan ini ada waktunya banyak ini di rumah. Kita bisa berkreasi, memunculkan ekspresi-ekspresi kita yang positif seperti itu. Gitu sih menurut aku, Happy Humans, teman-teman semua. Ya, aku setuju banget sih, Wei. Maksudnya, kadang kalau misalkan lagi hopeless banget gitu ya, apa-apa nggak bisa dan lain-lain, udahlah yang penting kita selamat aja dulu gitu. Kadang soalnya selamatin diri sendiri aja dulu gitu. Kalau lagi hopeless banget gitu ya. Karena kalau kita selamat, kalau kita masih waras, paling enggak kita tuh bisa yang ngebantu orang lain. Tadi Bex bilang menjaga komunikasi sama teman-teman yang lagi susah atau lagi kena positif atau lagi apa gitu dan yang lain-lain. Dan untuk meningkatkan mood itu penting banget sih, Wei. Kayak ya udah lakukan apa yang membuat moodmu naik gitu. Berkreasi itu tadi ya, kayak kata Wei. Dan membaca apa ya? Kalau aku sih udah pasti banyak juga nih Happy Humans atau teman-teman di sini yang sudah mute beberapa keyword di media sosial gitu biar nggak muncul. Pusing banget. Iya. Kondisi lagi begini, ini masih aja nih ada yang berantem nih di medsos sama hal-hal yang nggak penting gitu, atau enggak yang nggak apa gitu. Itu pasti banyak banget sih. Tapi aku tuh terbantu dengan cerita-cerita yang mengharukan gitu untuk nge-mood booster tuh kayak misalkan tadi Banu bilang volunteer di apa, itu tuh kemarin tuh aku baru baca. Jadi ada volunteer yang dia tuh bukan tenaga kesehatan tapi pengen banget nih berkontribusi gitu, dan dia tuh punya salon gitu loh, punya salon buat potong rambut dan yang lain-lain gitu. Akhirnya dia menawarkan diri jadi tenaga potong rambut gitu. Apa sih namanya? Kok aku nggak lupa ya namanya. Tenaga potong rambut di Wisma Atlet gitu. Maksudnya, dan setiap hari itu karena di Wisma Atlet itu kan aku nggak tahu juga sih ya, belum pernah ke sana, nggak tahu ada berapa banyak orang di Wisma Atlet, ribuan tentu saja gitu. Dan iya ya, kepikiran aja gitu mereka, apalagi tenaga kesehatannya yang udah mau 2 tahun ada di sana gitu. Iya ya, ada kebutuhan juga untuk memotong rambut gitu. Jadinya tuh di Wisma Atlet tuh nggak hanya tenaga kesehatan untuk cek kesehatan dan yang lain-lain, tapi ada ini lain, peran-peran lain yang dilakukan oleh anak-anak muda yang ingin berkontribusi gitu. Itu luar biasa sih, maksudnya kayak menggugah cerita-cerita yang menggugah itu yang membuat mood boosterku naik sih. Kalau aku kayak gitu di satu sisi gitu. Mungkin good news ya. Iya, good news kayak gitu tuh penting banget, gila. Orang kok keren banget ya bisa mau kepikiran aja berkontribusi kayak begitu gitu. Keren sih, untuk terutama juga untuk tenaga kesehatan ya yang nggak lelah sampai 2 tahun ini. Kita angkat topi bareng-bareng untuk semua tenaga kesehatan. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih soal lomba-lomba dalam tanda kutip di tengah pandemi. Terus kemudian pandangan kita atau tentang apa sih yang seharusnya dilakukan Happy Humans, anak-anak muda untuk mengisi kemerdekaan gitu dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya nih, aku di akhir pengen nanya sedikit aja. Apa sih sebetulnya arti kata merdeka buat Bex, buat Wei, buat Banu? Merdeka itu apa sih? Merdeka itu dalam kondisi apa sih? Lalu kemudian kita itu merdeka ketika kondisinya lagi apa? Coba singkat aja. Singkat aja, merdeka yang ideal itu buat aku ketika semua manusia, terutama di Indonesia itu bisa bermartabat dan happy. Itu aja sih. Bermartabat dan happy ya. Ketika merdeka adalah ketika semua manusia
bermartabat dan happy? Kalau menurut aku sih merdeka itu ya ini ya, merdeka pertama ya tadi benar yang bilang Mbak Bex, merdeka itu happy bukan cuma kita sebagai individu, tapi juga happy untuk orang-orang di sekeliling kita, ya minimal di sekeliling kita lah, happy, sehat, waras, nah itulah. Terus dengan perut kenyang, pikiran bebas, itu sih. Wahyu gimana Wahyu? Kalau aku sih pengen merdeka cepet-cepet dari pandemi ini aja, Ayu. Soalnya udah bosen banget di rumah ini. Iya kan, benar, kita harus literally merdeka dari pandemi gitu. Itu sih harapan utamanya mungkin kalau di masa sekarang ini ya. Iya bener banget, gitu. Bener banget itu. Kita bisa merdeka dari COVID-19, kita bisa merdeka melakukan apa saja, tentu dengan batasan-batasan yang baik, sesuai dengan norma dan nilai hak asasi manusia. Merdeka adalah ketika hak asasi manusia terpenuhi, terlindungi, dan kita bisa berdiri tegak bersama-sama sebagai manusia yang bermartabat, yang melekat seluruh hak asasi manusianya, dan bahagia tentu saja, seperti panggilan dan harapan kita semua untuk pendengar Ruang Tanggap Rasa, Happy Human. Nah, itu Happy Humans podcast kita pada hari ini yang diisi oleh semua host dari Tanggap Rasa tentang kemerdekaan Indonesia di masa pandemi ini. Gimana Happy Humans semuanya? Apakah sudah ada ancang-ancang gitu nggak buat apa yang akan kita lakukan nih di masa pandemi untuk mengisi kemerdekaan gitu? Nah, kami semua mengajak Happy Humans semuanya untuk tetap berkreasi dan untuk tetap berpikiran positif untuk menjaga kewarasan kita semua ya Happy Humans. Ada nggak feedback dari Happy Humans gitu, dari semua pendengar? Kalau ingin mengirim masukan dan feedbacknya, silahkan kirim ke email tanggaprasa@komnasham.co.id. Kemudian bisa juga di Instagramnya Komnas HAM, yaitu di @komnas.ham, kemudian di Twitter @komnasham, kemudian di Facebook Komnas HAM, kemudian di YouTube Komnas HAM Channel, kemudian di live di website tanggaprasa.id setiap jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di hari kerja ya Happy Humans. Nah, selain mengasih masukan dan juga feedbacknya, Happy Humans juga bisa nih mengirim karya ke sosmed-sosmed di atas tadi tersebut. Sampai berjumpa Rabu depan Happy Humans di pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Salam sehat dan salam waras untuk semuanya. Dadah. Dadah.